Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin para penonton channel YouTube saya yang dirahmati Allah, di hari puasa yang ke-5 hari ini saya akan membahas sedikit tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun ada beberapa yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, perkara yang membatalkan puasa ada dua macam. Satu, yang membatalkan puasa dan wajib qada. Dua, yang membatalkan puasa wajib qada dan sekaligus menunaikan kafarah atau denda. Yang A, membatalkan puasa dan wajib qada. Satu, makan minum secara sengaja, tetapi bila makan dan minum karena lupa atau salah perkiraan atau dipaksa maka tidak membatalkan puasa, tidak wajib qada dan tidak pula perlu menunaikan kafarah atau penebus. Hadis Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Al-Jamaah. Yang kedua, muntah disengaja. Ini muntahnya disengaja. Tetapi jika dia tidak sengaja muntah, maka puasanya tidak batal dan tidak ada kafarat. Nah, jadi kalau muntah itu tidak disengaja, atau ketika misalnya kita lagi terus tiba-tiba kita muntah tanpa dimasukkan, ada sesuatu masuk ke dalam mulut terus kita tidak muntah, maka itu tidak membatalkan puasa, insyaallah. Kemudian yang ketiga, mengalami haid atau nifas. Nah, bila seseorang wanita mengalami haid atau nifas ketika berpuasa, maka puasanya batal meskipun sudah mendeteksi saat terbenam matahari. Meskipun sudah mendekati terbenamnya matahari atau waktunya berbuka. Jadi ketika wanita yang haid atau nifas itu batal puasanya, ya. Jadi yang ketiga, mengalami haid dan nifas. Kemudian yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa, mengeluarkan air mani secara sengaja. Baik karena mencium istri atau mendekap, memeluk atau melakukan onani sehingga sperma keluar, maka otomatis batal puasanya. Nah, ini jadi yang keempat, mengeluarkan mani secara disengaja. Jadi banyak orang yang berkata, yang menanyakan, Pak, itu kalau misalnya tidak sengaja ketika kita lagi berjalan atau lagi duduk tiba-tiba keluar air mani tanpa disengaja, maka itu batalkan puasa tidak, Pak? Itu tidak batalkan puasa. Yang disengaja itu adalah berhubungan suami istri, ya, di siang hari, pada siang hari, ya, insyaallah. Dan yang kelima, memakan sesuatu yang tidak lazim dimakan dari mulut hingga masuk ke rongga perut. Nah, ya, jadi seperti makan, minum, ya, merokok, semua itu membatalkan puasa karena sesuatu itu yang dia memasuk dari lewat mulut ataupun lubang. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya yaitu memakan sesuatu yang tidak lazim dimakan dari mulut hingga masuk ke rongga perut. Nah, ini bisa sering terjadi pada mohon maaf, kepada ibu-ibu ataupun kepada kita semua, yang misalnya kita ketika memasak, kita mencicipi garam, mencicipi makanan, ya kan, mencicipi makanan, sehingga hal yang mencicipi makanan itu masuk ke mulut, terus kemudian masuk ke dalam rongga mulut sehingga masuk ke dalam perut, itu membatalkan puasa. Tapi apabila tidak hanya cuma sekedar mencicipi dan kemudian dimuntahkan kembali dan kita yakin bahwa tidak ada yang masukkan ke dalam rongga mulut, maka itu tidak membatalkan puasa, insyaallah, ya. Kemudian yang keenam, makan, minum atau bersetubuh karena salah perkiraan. Misalnya seorang makan, minum atau bersetubuh dengan perkiraan telah terbenam matahari atau fajar
belum terbit, tetapi kemudian terbukti perkara itu salah, puasa batal dan bersangkutan harus mengqadanya. Nah, harus